Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Thank you everyone for being here to watch our video in the course of hadis thematic. Insyaallah sanashrah ilaikum an hadis mawdu'i tahta al-mawdu' al-muslim kan nakhlah. The next one is the material. Jadi untuk materi pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan mengenai hadis dan terjemahnya. Al-hadis wa tarjamah, asani takhrij hadis. Lalu yang ketiga ada biografi sahabat, lalu ada kedudukan hadis tersebut, dan yang terakhir adalah makna dari hadis seorang muslim bagaikan pohon kurma. Di sini hadis dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin, haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Abdullah ibni Dinar an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslimi fahaddithuni ma hiya waqa'an nasu fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu fastahyaitu thumma qalu hadatsana ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlatu. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari beragam banyak jenis pepohonan ada suatu pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Demikian itulah yang merupakan perumpamaan seorang muslim. Katakanlah kepadaku, pohon apakah itu? Maka para sahabat bertanggapan bahwa yang dimaksud adalah perpohonan yang berada di lembah. Abdullah berkata, aku menyangka dalam hati bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma. Hanya aku malu untuk mengungkapkannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pohon apakah itu? Beliau menjawab, pohon kurma. Thank you for our brother Iksan for the explanation. The next explanation is takhrij hadis. Takhrij hadis di sini kami ingin menyampaikan mengenai hadis ini diriwayatkan oleh siapa, perawinya siapa, lalu persambungan hadis tersebut seperti apa. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di kitab Fathul Bari dalam bab qaulul muhaddits hadatsana nomor 61. Lalu untuk periwayatnya, yaitu yang pertama adalah Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail. Jadi yang pertama itu adalah dari kalangan sahabat, yaitu bernama Ibnu Umar. Lalu yang selanjutnya adalah Abdullah bin Dinar. Yang kedua ini adalah dari kalangan tabi'in. Lalu yang ketiga ada Ismail bin Ja'far Abi Katsir. Yang ketiga ini adalah dari kalangan tabi'ut tabi'in. Lalu yang terakhir adalah Qutaibah bin Sa'id, yaitu dari kalangan tabi'ut tabi'in juga. Jadi hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih karena dirawi oleh seorang sahabat pada zaman Rasulullah SAW, yaitu bernama Ibnu Umar, yang bisa dipastikan karena ini dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka ini bisa dipastikan memenuhi klasifikasi sebagai seorang yang bisa dikatakan sebagai perawi hadis. Lalu yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan
Terima kasih. Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab ibnu Nufail Al-Quraisy Al-Maliki. Ayah beliau adalah Al-Faruq Umar ibnu Al-Khattab, yang Rasulullah mengatakan tentang beliau, seandainya setelahku ada seorang nabi, maka dia adalah Umar ibnu Al-Khattab. Rasulullah, Allah menjadikan kebenaran itu pada lisan Umar dan firasat hatinya. Karena itu Ibnu Umar mengatakan, tidaklah terjadi sebuah peristiwa yang menimpa manusia yang kemudian mereka berkomentar tentangnya, dan Umar pun ikut berkomentar, kecuali Al-Quran akan turun dan membenarkan apa yang diucap oleh Umar. Ibu beliau adalah Zainab binti Maz'un, saudari Utsman bin Maz'un al-Jumahi. Abdullah ibnu Umar adalah sahabat Nabi yang istimewa, yang memiliki banyak sekali keutamaan dan keunggulan dari sahabat lainnya. Abdullah bin Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal dan dihormati. Ia adalah putra dari Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam, dan ibunya bernama Zainab binti Maz'un. Abdullah lahir sekitar 610 Masehi, sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Sejak kecil, Abdullah sudah dekat dengan Nabi dan sering ikut serta dalam berbagai peristiwa penting di masa Rasulullah SAW. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat taat sekali dengan agamanya, dan beliau rajin beribadah, dan juga beliau sangat hati-hati dalam menjalankan ajaran Islam itu sendiri. Abdullah bin Umar sangat terkenal karena kesungguhannya dalam menuntut ilmu dan mengamalkan sunnah Nabi. Ia sering menghindari hal-hal yang diragukan dan selalu berusaha mengikuti jejak Rasulullah secara tepat. Karena ketelitiannya, banyak hadis yang diriwayatkan darinya menjadi sumber penting dalam ilmu hadis. Selain itu, Abdullah juga dikenal sebagai orang yang rendah hati, jujur, dan tidak suka memaksakan pendapatnya. Ia selalu berusaha berlaku adil dan menjadi contoh yang baik bagi umat Islam pada zamannya. Lalu yang terakhir adalah makna hadis. Makna hadis di sini seperti dalam judulnya, yaitu orang Muslim bagaikan pohon kurma, atau dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya seorang Muslim, Rasulullah SAW itu berkata, beliau bersabda itu, seorang Muslim itu bagaikan pohon kurma yang mana bisa dimanfaatkan hingga sampai bijinya sekalipun bisa dimanfaatkan, yang mana keberkahan kurma terdapat pada setiap bagiannya, mulai dari muncul hingga dikeringkan dan dapat dimakan. Selain itu, setiap bagian pohon itu dapat dimanfaatkan. Bijinya dapat digunakan sebagai makanan ternak dan tangkai buahnya dapat dibuat tali, serta masih banyak lagi. Jadi dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seorang Muslim itu harus bermanfaat bagi sekitarnya, yang mana ya seperti yang kita ketahui bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, setiap muslim, setiap manusia itu ya bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwasanya ya seorang muslim dimanapun dia berada, ya dia harus bermanfaat bagi sekitarnya hingga sampai kapanpun, karena dan hadis ini juga menjelaskan bahwasanya tidak ada manusia yang tidak berguna, karena ya semua orang itu bisa bermanfaat bagi sekitarnya tergantung kondisi dan situasi yang berlaku yang dialami, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah
kesimpulan dari hadis ini adalah yang utama tadi telah disampaikan hadis dan terjemahannya. Lalu dalam takhrij hadisnya kami mengambil dari Imam Bukhari dalam sahihnya di kitab Fathul Bari dalam bab qaulun muhaddis hadasana nomor 61, yang mana menjadi perawi pertama itu adalah Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Lalu bersambung hingga Qutaibah bin Sa'ad. Lalu yang selanjutnya adalah biografi dari Abdullah bin Umar sendiri, yang mana beliau adalah salah satu sahabat yang lumayan banyak meriwayatkan hadis. Lalu yang selanjutnya adalah makna hadis yang baru saja kami sampaikan, dan mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwasanya setiap muslim itu bagaikan pohon kurma yang mana bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.